wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah liwahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuzi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Nurul Huda rahimakumullah, Bapak Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini dalam wirid rutin kita, hal-hal yang berkaitan dengan hukum fikih ibadah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau dan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita sudah sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat salat. Kemarin sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan bab terakhir dari syarat salat yang pertama. Apa syarat salat yang pertama kemarin, Pak? Syarat salat yang pertama yang kemarin itu apa yang kita bahas? Taharah, suci. Dari mana sucinya? Dari hadas kecil, dari hadas besar. Kemarin masuk kita sudah hadas kecil, caranya berwudu. Wudu ada 4 juga, syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Terus kita masuk kemarin tentang hal-hal yang berkaitan dengan mandi wajib. Mulai dari rukun mandi. Ada berapa kemarin rukun mandi, Bu? Ada 2. Niat membasahi seluruh badan. Ada sunnah mandi. Apa sunnah mandi? Diawali dengan bismillah. Kemudian berwudu. Salah satunya bersugi sebelum mandi. Terus sunnah mengulangi 3 kali sama dengan wudu. Sunnah menghadap kiblat. Sunnah mengucapkan kalimat 2 syahadat setelah mandi. Kemudian ghairu tansyib, sunnah juga untuk tidak dilap. Nah, ini kebiasaan kita kan, setiap mandi pakai handuk. Rupanya sunnah dalam mandi wajib itu disunnahkan tidak pakai handuk. Nah, ini yang terakhir kemarin. Jadi alhamdulillah syarat-syarat yang pertama sudah kita selesaikan. Dan malam ini ya mungkin temanya juga tetap hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah, terlepaslah banyak polemik hari ini. Tapi jangan menambah dosa. Kalau ada kejadian orang yang tertangkok, jangan awak pula yang bertambah dosanya. Biarkan aja dia bekerja dengan sendirinya. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Jangan melebar kemana-mana nanti. Bahkan sampai pula kita mencemooh para ulama. Ya, ulama itu kan tidak tahu dia dulu, Bapak Ibu. Kenapa dia didukung? Karena ada komitmennya. Janjinya ini. Itulah kemarin
Ya, baru hari ini terbuka. Ya mau bilang apa lagi? Ya. Negeri bermarwah. Riau negeri bermarwah. 4 orang. 4 orang. Itu rekor se-Indonesia. Ya. Nilai cum laude 4. IPK-nya 4. Ya, terlepaslah polemiknya ini segala macam, tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan negeri ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita fokus masuk kepada syarat yang kedua. Syarat salat kemarin ada 5 tuh, Bapak Ibu. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, wasaniha. Adapun syarat salat yang kedua, taharatu badanin, suci badan. Wa minhu dakhilul fam wal anfi wal ain. Maksudnya suci zahir badan. Kalau dalam badan kita banyak yang tak suci, Pak. Karena kita pasti bawa kotoran kemana-mana. Makna suci badan di sini suci zahir badan. Pokoknya yang nampak, termasuk mata. Maka kalau ada orang sholat pakai tahi mata, berarti ada najisnya. Bersihkan dulu. Awil fam atau mulut termasuk benda luar karena bisa dibuka tutup. Maka mulut juga tak ada boleh ada benda di dalam ketika sholat. Maka aneh, saya pernah salah satu yang membatalkan sholat adalah al-aklu wasyarab. Salah satu batalnya sholat seseorang adalah makan dan minum. Saya bingung, masa ada orang makan minum sambil sholat? Nah, inilah maknanya di sini. Tidak boleh ada benda dalam mulut. Maka disunahkan, kenapa gosok gigi sebelum sholat? Mana tahu gigi lubang kita banyak. Ibu beli jagung, habis itu makan jagung, lupa gosok gigi. Allahu Akbar. Salah satu yang membatalkan sholat makan dan minum. Karena fasih baca Bismillahirrahmanirrahim, keluar 1 biji jagung dari gigi itu. Mau dibuang malu. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, masuk dalam jagung tadi, masuk ke itu namanya makan, batal sholat. Nah, itu namanya makan. Jadi tidak boleh ada benda ketika kita dalam sholat di mulut tadi. Terus kalau keluar gimana? Buangnya kemana? Ke arah sebelah bahu kiri. Sama ibu, batuk keluar dahak, Bismillah, orang penuh. Kemana buangnya? Buang aja sini. Dahak itu najis atau suci? Nah, dahak suci, ingus suci, tidak najis. Buang sebelah kiri. Maksud sebelah kiri itu dalam kitab itu apa? Buangnya ke sini, bukan menghadap kiri. Allah, keluar dahak ibu. Oh, wah, sudah berkelahi habis itu, Pak. Rupanya salah kaji. Di buang sebelah, di sini maksudnya di sini. Jadi termasuk dakhil fam wal anf, hidung harus bersih. Jadi sebetulnya agama Islam itu lebih dahsyat daripada ilmu kedokteran tentang kebersihan. Maka ada memasukkan air dalam hidung, mana tahu banyak tai hidungnya keluar. Nah, di sini disebutkan wal ainain, juga mata. Mana tahu ada tai matanya banyak, karena tai mata termasuk bagian daripada najis. Wa mablus. Jadi suci yang pertama apa tadi? Badan. Wa mablusin, pakaian. Wa ghairihi min kulli mahmullah. Maksud pakaian ini setiap yang dibawa untuk salat, mukena, gelang, apa lagi? Kupiah, sorban.
Seluruh benda yang dibawa dalam salat itu disebut dengan mablus, pakaian. Terus apalagi wa makanin, tempat. Berarti yang suci itu harus 3. Badan, pakaian, tempat, yusalli fi, tempat kita salat padanya. Dari mana sucinya? An-najasin ghairi ma'fu anhu, dari najis yang tidak dimaafkan. Berarti najis itu secara bentuk ada 2, najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Nah, nanti kita kaji. Fala tasihhu sholata ma'ahu, maka salat tidak sah jika terdapat najis, walau nasiyan, walaupun seandainya dia lupa. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bapak tuh terbentur kakinya tadi, rupanya kaki itu berdarah, dia tidak sadar. Pas sudah salam tengok kaki, darahnya sudah banyak. Salat tidak sah, wajib diulang. Kenapa? Darah adalah najis. Nah, itu contohnya. Walau nasiat, walaupun dia terlupa. Kalau seandainya ada najis yang menempel. Najis. Tetap najis. Nanti kita bahas. Ini ada kadarnya. Maka ada najis yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Sabar dulu Pak. Ini ngajinya baru di awal-awal. Apa coba? Baru di awal-awal, ya. Nanti sampai pembahasan sana. Apa dalilnya? Pakaian itu wajib suci, badan tempat sholat itu harus suci. Firman Allah dalam Al-Quran. Maka ibadah itu jangan ngomong harus dasarnya Quran dan hadis. Ada yang di dasarnya Al-Quran. Apa dalilnya? Wasiyabaka fatahhir. Hai Muhammad, sucikanlah pakaian engkau. Sucikanlah pakaian engkau. Wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaian engkau. Wala yadurru mahazatan najisin li badanihi, tidaklah bila badan bersejajar dengan najis. Jadi syaratnya itu aja Pak, najis itu betul-betul menempel dengan kita. Kalau tidak menempel tidak apa-apa. Contoh, bersejajaran dengan najis, lakinna takrahu ma'a mahazatihi, tapi ketika itu salat kita dalam keadaan makruh. Kalau bisa cari tempat yang lain. Ini apa contohnya nih? Orang yang punya usaha kandang ayam. Di bawah kandang ayam, otomatis di kandang ayam ini ada tai ayam, dia salat di atasnya. Sah gak salatnya? Sah, tapi makruh karena di bawahnya najis semua. Sementara di atas suci nama bersejajar dengan najis. Salat tetap sah, tapi dia makruh. Contoh sakaf. Di atasnya banyak najis. In qaraba anhu, meskipun dia dekat, barang yang dekat dengan dia, maka ketika itu dia makruh laksanakan. Makanya ada anjuran Rasulullah itu, buatlah sebahagian di rumah kalian itu musalla. Kan ada tuh Pak, setiap rumah kita harus ada musalla. Jangan dipahami musalla di sini, buat kayak musalla ada pula ruangannya, mana ada duitnya kayak gitu. Kita kan berpikirnya, kenapa Rasulullah nyuruh buat musalla? Musalla itu apa artinya Bu? Tempat. Jadi di rumah itu harus ada ruang yang steril untuk sholat dimanapun. Apa maknanya di sini? Ada cucu kita jangan sampai main dia di situ. Ada kucing jangan sampai tidur di situ. Jadi steril, ya bersih. Tidak terkena oleh najis dan segala macam. Jadi pas sholatlah di situ. Dia akan jadi saksi nanti. Rumah kita itu harus ada tempat spesial untuk melaksanakan sholat. Bisa jadi di sudut, ya. Bisa jadi di ruang sedikit dikasih ruang, boleh. Tempat sejadah di situ.
Jangan pikir nanti dibuat musolah, bangun lagi musolah dalam itu. Enggak. Kasih aja ruang sedikit untuk salat sunnah. Itu maksudnya. Kalau bagi ibu mungkin salat fardu. Dibuat di situ. Untuk supaya dia terhindar dari tempat salat itu dari yang najis-najis. Wala yajibu ijtinabun najas. Tidak wajib menjauhi najis di luar salat. Jadi di kegiatan sehari-hari tidak ada masalah. Kita bercampur dengan najis. Jadi pembahasannya najis. Apa definisi najis? Wa syar'an, secara syariat, mustaqzaru yamna'u sihhatis salat haitsu la marahis. Najis adalah segala kotoran yang menghalangi sahnya salat yang dikerjakan. Artinya najis ini menghindari sahnya sah salat. Ini secara syariat. Apa itu najis-najis? Yang pertama, rausin. Apa makna raus di sini? Buang air besar. Wa baulin, buang air kecil. Walau kana min ta'ir, walau hanya dari seekor burung. Wassamak, atau ikan. Wajarak, atau belalang. Jadi tai ikan najis atau enggak, Pak? Tai ikan tetap najis. Tai ikan tetap najis. Maka hati-hati membasuh ikan tamban. Atau goreng tainya, maka tainya jadi najis. Paham, Bu? Ini kok kayak ibu goreng ikan atau ikan tadi berdarah. Masuk ke kulkas dengan darah-darahnya. Dibersihkan. Maka orang tua-tua kita dulu harus ada air yang dialirkan supaya darahnya bersih baru digoreng. Kalau enggak menajis nanti. Karena darah itu adalah najis kecuali dua darah. Yang pertama hati, yang kedua limpa. Itu tidak najis terus. Dari binatang yang halal. Itu tidak najis. Itu disebut di sini. Walau kana min ta'ir, walaupun keluar dari seekor burung atau ikan atau bilalang atau binatang yang berdarah. Atau keluar dari min ma'kul, binatang yang halal dimakan. Berarti seluruh kotoran itu najis. Kotoran apapun, termasuk ikan. Itu najis tuh. Termasuk tai chi. Allahu Akbar, jatuh cicocak tuh basah. Ini tangan. Itu najis. Paham Bapak Ibu? Ini yang dimaksud dengan hal-hal yang berkaitan dengan najis. Wa amma Malik wa Ahmad, adapun mazhab Maliki, kau tuh perbedaan pendapat ulama apa? Adapun mazhab Maliki wa Ahmad, mazhab Ahmad Hambali. Kan mazhab besar itu ada 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Adapun mazhab Maliki dan mazhab Imam Ahmad, innahuma tahiran minal ma'kul, kotoran atau dari binatang yang sah untuk dimakan itu suci. Maka menurut Imam Ahmad sama mazhab Hambali, termakan pun tai ikan teri itu tidak masalah, karena dia sudah tidak najis lagi. Tapi kalau menurut Syafi'i, tai ikan itu najis. Jadi goreng ikan teri sering Ibu buat gorengnya. Digoreng enggak sama tai-tainya? Nanti kita kaji. Adanya dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Teri yang kecil itu kan enggak mungkin, Pak. Ada teri yang kecil itu. Nanti buangnya pakai kaca pembesar kan? Jangan dipersulit nanti. Tapi kalau ikan tamban, teri tamban itu nampak enggak tainya? Ayo dibuang, jangan langsung digoreng. Karena itu termasuk nanti dalam
masalah najis. Itu yang dimaksud di sini. Jadi menurut Imam Ahmad itu suci tadi. Walau rasat aw qa'at bahimatan habban. Ini kita kaji. Kalau seekor binatang makan biji-bijian. Mulai. Atau makan buah-buahan. Famutanajjis yughsalu wa yu'kal wa illa fanajasa. Jika buah itu berubah atau pecah, maka itu disebut dengan najis. Wa illa, kalau buah itu tetap, maka dia disebut dengan mutanajjis. Apa yang dimaksud mutanajjis? Barang yang terkena oleh najis. Kalau barang terkena oleh najis, mensucikannya gimana? Basuh. Saya tanya, Pak, luwak itu berubah atau hancur? Dimakannya biji kopi, keluarnya seperti kopi atau tidak? Seperti ya udah basuh, boleh minum. Makanya majelis ulama mengatakan kopi luwak itu halal. Apa dasarnya? Dia bukan najis tapi barang terkena oleh najis. Caranya gimana? Cuci. Ibu telan cincin, totolan cincin, keluar dia. Seperti apa keluar? Tetap seperti cincin. Cincin itu najis atau terkena najis? Terkena najis. Tapi kalau cincin itu hancur, maka dia disebut dengan najis. Itu saja bedanya, Pak. Kalau dia tidak berubah, berarti barang terkena najis. Basuh saja boleh, udah bersih. Makanya kopi luwak, kenapa dia halal? Karena ketika dimakan sama, keluarnya pun sama. Tinggal dibersihkan. Makanya ada label halalnya. Itulah dasarnya. Karena dia tidak berubah. Itu hal-hal yang berkaitan dengan biji-bijian. Ini kaji apa nih? Seperti najis-najis yang dimaafkan. Termasuk tadi yang susah itu tetap dimaafkan. Atau zaman dulu al-afu an bauli baqarid diyasah. Zaman dulu orang membajak pakai sapi, termasuk mengeluarkan gandum atau mengeluarkan beras, memutar alat itu pakai sapi. Jadi sapi itu kan keluar air seninya. Ala bercampur semua di sana. Maka hal seperti ini najis dimaafkan dia. Karena memang keadaannya seperti itu. Ya, karena sudah kebiasaan orang seperti itu. Ini disebut dengan baqarid diyasa 'alal hab. Maksudnya biji yang digiling sementara pemutar gilingnya itu memakai seekor sapi. Orang-orang dulu di Arab seperti itu. Wa amma ma yujadu 'ala warqin ba'da syajar. Ketika kita menemukan buih di daun-daun, ada Pak, maka itu adalah najis. Kenapa? Li'annahu yakhruju min batinin ba'did difza. Itu keluar dari air liur katak atau air seni katak. Maka itu menjadi najis dia. Yang keluar tadi. Jadi itu saja. Jadi najis yang pertama apa? Buang air kecil. Najis yang kedua, buang air besar dari siapapun. Baik binatang yang halal ataupun binatang yang haram, semuanya najis. Makanya buang air kucing najis atau tidak, Pak? Najis. Ini jadi polemik di YouTube, saya tengok tuh. Buang air kucing. Apalagi kucing itu haram dimakan, maka dia najis. Yang ketiga, mazi. Tahu kita mazi? Mazi ini orang yang bersengatan syahwat itu najis. Orang yang bersengatan syahwat keluar mazinya, maka itu najis, tak boleh dibawa solat kalau pakai celana. Tak sah solatnya. Wawadiyun atau wadi. Wadi ini air yang keluar dari, mohon maaf, kelamin juga ketika membawa beban berat. Bahasa kitanya apa itu? Orang yang teruk lah. Banyak kerja keras segala macam sehingga mengeluarkan cairan, itu juga najis.
yang disebut dengan wadi. Wal wadi yakhruju ghaliban aqabil bauli. Wadi itu paling sering keluar setelah buang air kecil. Makanya hati-hati kita buang air kecil. Dibasuh rasa-rasanya udah pas berdiri keluar lagi, maka itu juga tetap najis. Jadi harus dibersihkan. Ini ilmu tentang istinja sebetulnya. Betul-betul harus bersih. Udah berapa tuh? Buang air besar, buang air kecil, mazi, wadi, udah 4. Yang kelima dam, darah. Hatta ma baqi ala nahwi azmin. Sekalipun hanya yang tertinggal pada semacam tulang. Nah, kan ada darah-darah kan? Nah, apalagi kita kadang-kadang makan ikan masih ada darahnya yang dibakar-bakar tuh. Maka itu termasuk najis di sini. Wastanshabu minhul kabid wattihal. Mereka mengecualikan para ulama darah yang tidak najis al-kabid. Kabid itu hati binatang yang halal. Jadi tidak kolak bahasa di sini, Pak. Kabid itu kan hati kerbau, hati sapi, itu suci. Dia tidak najis. Terus wattihal. Tihal itu limpa. Apa bahasa kita ini limpa ya? Nah, selain hati ada limpa, itu tetap tidak najis. Nah, ini tidak najis. Nah, gampang saja mengetahui najis. Buang air kecil, buang air besar, terus mazi, wadi, darah, qaih. Qaih itu apa? Nanah. Nanah juga najis. Kenapa dia najis? Li'annahu damun mustahil. Nanah itu adalah darah yang warnanya telah berubah menjadi kuning, putih, segala macam. Wa huwa ma'un raqiq. Nanah berdarah, cairan yang tidak kental, yukhalitud dam, karena dia bercampur dengan darah. Ini yang mengalir, bukan yang di dalam. Makanya tadi badan itu sucinya yang zahir. Awak kone bisul lah sebesar ini, kan nampak itu warna-warna kuningnya nanah atau tidak? Tapi dia tidak keluar, itu belum najis. Jadi masih suci, belum najis. Terus apa lagi? Ma'un jarhin, air luka, kerak. Kan ada dulu kudis berair-air, itu najis. Nah, itu najis. Disebutkan di sini juga najis. Air luka. Waqi'il mi'adah, muntah perut. Allahu Akbar. Tiba kita muntah. Atau jalan-jalan, ibu jalan ke Bukit Tinggi, sampai di bus itu muntah. Baju yang ibu pakai tidak sah di bawah sholat. Kenapa? Terkena muntah. Tapi muntah perut. Apa itu muntah perut? Ar-raji'u ba'dal wusul li mi'adah. Muntah perut adalah makanan yang keluar kembali setelah sampai ke dalam perut. Tapi kalau masih di tenggorokan, dia tidak najis. Maka batas air itu najis atau tidak najis adalah perut. Liur najis atau tidak? Tidak. Dahak? Tidak. Ingus? Tidak. Tapi kalau ibu tidur, keluar tuh, apa namanya tuh, Pak? Jas, itu najis karena keluar dari perut. Maka jadi apa namanya? Jas itu kalau kandai baju jangan bawa salat. Maka usahakan kalau ada orang yang kena bajunya, maka itu menjadi najis dia karena keluar dari perut. Jadi batasnya itu saja. Bapak muntah itu dari perut atau dari dahak saja. Orang batu keluar. Kalau dari perut berarti najis. Kalau dari kerongkongan dahak berarti suci. Suci dia, nggak perlu dibersihkan.
Terus apa lagi? Termasuk najis marrah wal laban ghairu ma'kul. Termasuk najis adalah air susu binatang yang haram dimakan. Air susu binatang yang haram dimakan. Berarti air susu kucing najis. Susu anjing najis, termasuk najis. Tapi susu sapi halal, nggak najis dia kalau terkena. Begitu di sini. Ini menurut kitab ini. Illal adami, kecuali susu anak Adam itu tidak najis. Begitu. Wa ammal mani, termasuk mani, sperma tahir, itu suci. Jadi sperma itu suci. Terkena pun sarung boleh dibawa sholat, karena dia tidak najis. Khilafan lil Malik. Beda pendapat Imam Malik. Jadi mazhab Maliki mengatakan sperma itu najis. Mazhab Syafi'i, Hambali, mazhab Imam Ahmad itu mengatakan sperma itu suci, karena itu asal muasal manusia. Maka itu suci, tidak najis. Wa kaza balgham ghairu ma'idah. Demikian pula yang suci itu daha. Sadr min ra'sin, karena dia keluar dari kepala. Itu juga suci, tidak najis. Kemudian yang suci lagi darah janin. Janin itu termasuk suci, dia tidak najis. Janin itu kenapa? Orang ya, orang yang belum jadi bayi yang belum janin itu kan bayi yang masih kecil ya. Maka itu juga tidak najis di sini. Ya silakan Pak. Silakan. Ini kalau masalah makan minum dalam sholat itu Ustaz. Ya. Kan biasanya kan pemain kita batuk ya saya tidak makan permen untuk mendahakan tenggorokan. Iya. Habis itu kita buang. Itu kita buat sholat. Apakah itu membatalkan? Kan sudah dibuang Pak ya. Rasa-rasanya itu ya. Intinya beda enggak yang dimakan itu. Mungkin yang tertinggal rasa. Kalau rasa macam-macam. Ya, sama orang sholat macam-macam rasa mulut itu kan. Berarti dia tidak termasuk yang membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat karena bedanya sudah tidak ada. Kecuali permen itu tersangkut di gigi, Bapak isap terus Bismillahirrahmanirrahim masuk dia terus air ya kan. Ini juga akan membatalkan sholat. Ini barang-barang yang disebut dengan najis. Termasuk najis lagi maitatin, bangkai. Bangkai najis semua Pak. Illa kecuali 3. Bangkai ikan, bangkai belalang. Ikan ya bangkai itu. Najis, tidak najis. Jadi seluruh bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manu. Itu tidak najis. Tapi seluruh yang namanya bangkai itu najis kecuali yang 3 disebutkan di sini. Walau nahmu zubabun, walaupun hanya bangkai seekor nyamuk, maka itu termasuk najis. Termasuk najis di sini semuanya. Wal jarad, selain bangkai manusia, ikan dan belalang itu tidak najis. Wa muskirin, termasuk benda najis adalah minuman keras. Apa Ibu? Minuman yang memabuk. Najis itu, minumlah najis itu terus. Siapa yang minum minuman keras berarti dia minum air najis. Karena muskirin termasuk najis, yaitu segala yang bisa memabukkan, walaupun hanya setetes, meskipun sedikit.
asal dia memabukkan. Mana contohnya? Ka khamrin, seperti khamar. Seperti khamar. Berarti kalau dikiaskan ini termasuk yang memabukkan itu apa? Sabu najis tuh. Kalau ektasi apa? Masuklah pokoknya hal-hal yang menyebabkan orang-orang narkoba, ya, berarti itu termasuk najis karena memabukkan. Karena itu termasuk barang-barang yang memabukkan, tetap najis di sini. Terus najis lagi apa? Kalbun wa khinzir. Termasuk najis adalah anjing, babi, wa far'in kulli minhuma ma'al akhar. Juga termasuk hal-hal yang keturunan masing-masing dalam satu jenis. Jadi anjing dan babi juga termasuk najis. Nah, di sini disebutkan. Saya ragu Ustaz. Masalah nyamuk Ustaz. Kalau nyamuk itu kan najis Ustaz. Iya, bangkainya. Iya, umpamanya ada nyamuk kita pukul. Iya. Berarti kita udah kena najis. Ya, maka dikaji nanti dimaafkan atau tidak. Oh, gitu. Ini kita menyebutkan najis secara umum. Paham Pak? Nanti masuk fasal najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Dan najis itu kategorinya ada 2. Dimaafkan, tidak dimaaf. Secara jenis ada 3. Najis ringan, najis pertengahan, najis berat. Tapi secara hukum ada 2. Najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Berarti yang tadi termasuk sedikit, ya. Wa yutharu mutanajjis, mensucikan barang-barang terkena najis bi'ainatin bighaslin. Najis ainiyah, dengan membasuhnya sampai hilang sifat najis, rasa, bau, warna. Itu caranya Pak, menghilangkan benda najis. Contoh, kita buang air besar, harus hilang 3. Apa? Rasa, bau, warna. Nah, itu hilang dia di sana. Bi ghasli mazil li sifatiha min tammin wa raihin wa launin di sini. Wala yadurru baqala launin aw rahin usura zawaluhu. Dimaafkan jika najis itu sulit dihilangkan. Sekalipun najis itu mughallazah, tidak sengaja, tidak mengapa. Kan ada bau yang sangat sulit hilang. Berarti kita sudah bersihkan, rasanya sudah tidak ada, bentuknya sudah tidak ada, tapi yang masih ada apa? Raihat bau. Itu tidak mengapa. Selagi kita sudah berusaha membersihkannya. Maka di sini tidak mengapa masih ada bau. Fa'in baqiya ma'an, jika masih terdapat warna, maka belum dihukum suci. Jadi hilang dulu. Bentuknya sudah hilang, warnanya sudah hilang. Yang dimaafkan apa tadi? Bau. Karena bau itu kadang-kadang sulit hilang. Iya Pak. Kadang-kadang bau itu sulit hilang. Maka itu dimaafkan ketika dia sudah yakin. Wa mutanajjis hukmiyah, barang terkena najis hukumiyah seperti, jadi najis itu ada 2 secara hukumnya, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu apa contohnya tadi? Membersihkan ainnya itu betul-betul najis. Contoh buang air besar, kan ainnya najis. Ada najis hukmiyah. Apa contohnya? Seperti hukmiyah, kabaulin jaffin lam tudrak lahu sifatan wa in kanna hubban aw lahman. Jadi hukmiyah ini barang yang terhukum terkena najis, seperti air yang terbuang di lantai. Buang air anak yang terbuang di lantai. Berarti lantai itu termasuk hukumnya najis. Maka di sini yajril ma alaihi marratan, cukup dialirkan air satu kali.
Maka dia ketika itu masuklah dia kepada kesuciannya. Terhindar dia daripada najis tadi. Yustaratu fi tahril mahal, disyaratkan untuk sucinya tempat yang terkena najis, urudul ma'al qalil ala muhallil mutanajjis, mengalirkan air sedikit di tempat yang terkena najis. Berarti dialirkan sedikit air, habis itu dibersihkan. Ada cukup itu untuk mensucikannya. Dah masuk waktu lazat. Besok najis yang dimaafkan. Sabar dulu Pak ya. Nanti Bapak harus sehari bersabar. Ya. Enggak najis lah Pak. Udah keringat enggak najis. Nah ada dalil ini keringat najis. Nggak apa-apa Pak, mau hitam dia mau putih asal dia dari keringat tidak najis itu. Sedangkan dari air liur saja tidak najis. Kalau jauh dia najis tadi Pak, darah, nanah, pokok selain itu tidak najis. Makanya ada orang nanti mau sholat dia bertukang atau gali tanah, kan kotor tuh kena tanah. Kenapa Pak nak sholat Pak kotor? Apa beda kotor dengan najis? Kalau kotor tidak najis. Jadi jangan, meskipun celananya bercampur tanah, baju lah banyak tanah, sah tak untuk sholat? Sah, tak ada najis di situ. Cuma kan kadang-kadang alasan, kenapa Pak nak sholat Pak? Maklumlah kau jual tukang masih kotor. Tak bisa jadi alasan itu. Meskipun bajunya tidak diganti, celananya masih kotor seperti itu, maka sholat tetap sah. Karena tak ada najis, tanah tak ada najis. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Ya, sabar dulu Pak. Najis yang dimaafkan. Jangan tak pula mau mata tidur nanti banyak najis sekitar kita. Ya, ada najis yang dimaafkan. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Demikian, mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.